Lihat ke atas. Apa yang kamu lihat? Ribuan bintang, berkelap-kelip, bersinar, memandu. Selama berabad-abad, manusia telah memandang bintang. Mereka menawarkan arah. Mereka menginspirasi kekaguman. Dalam luasnya angkasa, bintang-bintang seperti rambu-rambu. Mereka mengarahkan kita menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu di luar diri kita. Al-Quran, sumber petunjuk ilahi, sering menggunakan gambaran benda langit. Ini mengingatkan kita akan kekuatan dan keagungan ciptaan. Ia berbicara kepada sesuatu yang dalam di dalam diri kita. Surat An-Najm, yang berarti bintang, adalah contoh yang kuat. Bab Al-Quran ini menggunakan gambar bintang. Itu adalah panduan. Itu menuntun kita kepada kebenaran wahyu ilahi. Itu mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian di alam semesta. Bayangkan langit malam. Sekarang, bayangkan Tuhan mengambil sumpah. Bukan dengan sesuatu yang biasa, tetapi dengan bintang-bintang itu sendiri. Inilah kekuatan surat An-Najm. Dimulai dengan serangkaian sumpah, demi bintang ketika jatuh. Quran 53:1. Ini bukan peristiwa biasa, ini adalah tontonan kosmik. Itu menarik perhatian kita. Itu menekankan pentingnya apa yang akan menyusul. Sumpah tidak berhenti di situ. Al-Quran melanjutkan. Ia bersumpah demi langit. Ia bersumpah demi empat pilihan acak. Mereka mewakili luasnya ciptaan. Mereka menyoroti kesucian iman. Mereka mempersiapkan kita untuk pesan yang mendalam. Surat An-Najm menceritakan tentang perjalanan yang ajaib. Nabi Muhammad naik ke langit. Perjalanan ini, yang dikenal sebagai Miraj, adalah momen penting. Itu memperkuat kebenaran kenabiannya. Itu memperdalam hubungan antara langit dan bumi. Bayangkan Nabi naik melalui langit. Ia menyaksikan keajaiban di luar imajinasi. Ia bertemu dengan para nabi sebelumnya. Ia menerima ilmu ilahi. Perjalanan ini menegaskan misinya. Dia adalah utusan Tuhan. Wahyu-wahyunya adalah benar. Miraj adalah mercusuar iman. Itu menunjukkan kepada kita kekuatan wahyu ilahi. Itu mengingatkan kita bahwa Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Dia memilih utusan untuk membimbing kita. Al-Quran adalah bukti hubungan ini. Bagian 4. Bisikan dan kebohongan, membela kehormatan Nabi. Di masa Nabi, bisikan menyebar seperti api. Keraguan dilemparkan pada karakternya. Beberapa menuduhnya sebagai penyihir, seorang penyair, orang gila. Surat An-Najm membungkam klaim tak berdasar ini. Al-Quran menyatakan dengan jelas, kawan Muhammad tidak sesat, dan tidak pula keliru, dan tidak berbicara dari kemauannya sendiri. Tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran 53:2-4. Ayat-ayat ini adalah pembelaan yang kuat. Mereka menegaskan keaslian pesan Nabi. Dia mengucapkan firman Tuhan, bukan perkataannya sendiri. Tuduhan-tuduhan ini bertujuan untuk mendiskreditkan Nabi. Mereka berusaha untuk melemahkan Al-Quran. Tetapi kebenaran tidak dapat dibungkam. Surat An-Najm berdiri sebagai bukti asal ilahi Al-Quran. Bagian 5. Memilih jalanmu, beban penolakan. Surat An-Najm memperingatkan tentang konsekuensi dari ketidakpercayaan. Itu mengingatkan kita bahwa kita punya pilihan. Kita dapat mengikuti bimbingan ilahi, atau kita dapat berpaling. Keputusan ada di tangan kita. Al-Quran memperingatkan, maka apakah kamu heran tentang pernyataan ini? Dan kamu tertawa dan tidak menangis, sementara kamu menghibur dirimu sendiri? Quran 53:59-61. Ayat-ayat ini menyoroti gawatnya situasi. Menolak petunjuk ilahi bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Itu membawa konsekuensi serius. Pilihan ada di tangan kita. Kita dapat memilih jalan iman dan kebenaran. Atau kita dapat memilih jalan kesombongan dan penolakan. Surat An-Najm mendesak kita untuk memilih dengan bijak. Nasib abadi kita dipertaruhkan. Bagian 6. Janji surga, pahala bagi orang beriman. Surat An-Najm tidak hanya memperingatkan, ia juga menawarkan harapan. Ia menjanjikan pahala besar bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Surga menanti mereka yang mengikuti jalan kebenaran. Al-Quran menggambarkan surga sebagai tempat keindahan yang tak terbayangkan. Itu adalah alam kebahagiaan abadi. Sungai-sungai mengalir dengan susu dan madu. Tidak ada rasa sakit, kesedihan, atau kematian. Itu adalah hadiah di luar impian terliar kita. Janji surga ini berfungsi sebagai motivator yang kuat. Itu menginspirasi kita untuk berjuang demi kebenaran. Itu mengingatkan kita bahwa tindakan kita dalam kehidupan ini memiliki konsekuensi abadi. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, kita dapat memperoleh pahala tertinggi ini.
Bagian 7 ajakan untuk renungan, menerima pesan. Surat An-Najm adalah pengingat yang kuat. Itu memanggil kita untuk merenungkan tempat kita di alam semesta. Itu meminta kita untuk mempertimbangkan tujuan kita. Itu mendorong kita untuk mencari bimbingan dari Tuhan. Al-Quran mendesak kita untuk merenungkan, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran 53:55. Pertanyaan retoris ini menantang kita. Itu memaksa kita untuk mengakui berkat yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup kita. Itu mengingatkan kita bahwa kita berhutang budi kepada pencipta kita. Marilah kita mengindahkan pesan surat An-Najm. Marilah kita memperkuat iman kita. Marilah kita menjalani kehidupan yang bertujuan dan bermakna. Marilah kita berusaha untuk mendapatkan ridha pencipta kita. Jalan menuju kebahagiaan abadi terbentang di depan kita.